Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Bahtiar. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan program studi Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi cerita atau pengalaman ketika saya mengikuti webinar pelatihan digitalisasi naskah yang pada saat itu diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Tak lupa salam hormat serta apresiasi tinggi kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Kodikologi, program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di bawah asuhan Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Baiklah, sebelum meranjak ke pembahasan utama, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu ilmu pernaskahan atau ilmu kodikologi. Baiklah, ilmu kodikologi ialah ilmu mengenai naskah. Bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah, melainkan ilmu yang mempelajari aspek pernaskahan yang meliputi bahan, umur, dan penulisan naskah. Mungkin sekian pengantar tentang ilmu kodikologi. Buat teman-teman yang penasaran apa itu ilmu kodikologi, silahkan teman-teman berkunjung ke kanal YouTube Cinta Manuskrip Nusantara yang merupakan kanal YouTube dosen kami, Bapak Muhammad Nida Fadlan. Baiklah, beranjak ke pembahasan utama. Baiklah, lanjut ke pembahasan utama. Pertama kita akan membahas atau mereview apa yang dipaparkan oleh pemateri pertama yang disampaikan oleh Profesor Istadayanta MS. Beliau merupakan guru besar di UNS. Beliau membawakan judul Pernaskahan secara tradisional dan digital. Penulisan naskah pada papirus. Media penulisan naskah di Mesir dan sekitarnya. Papirus juga digunakan sebagai hiasan atau souvenir. Selanjutnya, tanaman papirus itu terdapat di Mesir juga. Tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan lembah Sungai Nil. Selanjutnya, tanaman lontar. Tanaman lontar banyak tumbuh di daerah pegunungan di atas 500 meter permukaan laut di sekitar India dan Sri Lanka. Adapun tanaman lontar ini bisa kita jumpai di Masjid Nurussalam, Jalan Bogorama Makam, terletak di Surabaya, Jawa Timur, menyimpan sebuah Al-Quran yang terbuat dari daun lontar. Al-Quran daun lontar ini memiliki ukuran yang cukup besar ya, sekitar panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan ketebalan 10 cm. Selanjutnya, daluang merupakan sebagai media penulisan teks. Daluang merupakan awal bahan baku kertas. Kata daluang dalam bahasa Jawa pernah menjadi padanan untuk kertas. Daluang adalah kertas yang terbuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Kertas ini digunakan masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang berkembang pesat pada periode sejarah Islam. Sebagai pengganti kertas lontar yang dulu digunakan sebagai media tulis, kertas daluang telah dipakai untuk menulis naskah kuno Kerajaan Nusantara. Selanjutnya yaitu tujuan pelestarian naskah. Adapun tujuan pelestarian naskah, pertama, tentu menyelamatkan nilai informasi dokumen. Kedua,
menyelamatkan fisik dokumen. Ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruangan. Yang terakhir, mempercepat peroleh informasi. Dokumen yang tersimpan dalam CD atau compact disk sangat mudah untuk diakses, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi penting untuk kita jangan pernah menganggap bahwa naskah kuno itu naskah kuno itu emang, maksudnya jangan pernah kita menganggap bahwa naskah kuno itu tidak bisa digunakan. Justru itu adalah sebuah sejarah yang perlu kita pertahankan dan lestarikan. Selanjutnya, digitalisasi naskah. Adapun digitalisasi naskah, pertama, melindungi dan mewakili sumber asli, lebih hemat dan mudah dalam menyimpan. Selanjutnya, lebih mudah pengelolaan dan cepat dalam proses temu kembali. Selanjutnya, lebih mudah penyebaran atau diseminasi informasi, lebih interaktif atau konten multimedia. Yang terakhir, lebih mudah pengadaan dan backup. Sekian pemaparan tentang pernaskahan secara tradisional dan digital. Oke, kita akan mereview pemateri kedua yang disampaikan oleh Bapak Asep Yuda Wirajaya. Beliau merupakan Ketua Manasa Cabang Solo. Judul yang dibawakan yaitu Menuju Filologi Modern. Pada zaman era digitalisasi sampai sekarang, stigma atau pandangan buruk pada ilmu filologi yang dianggap kuno, antikurian, dan klasik itu masih banyak. Maka seperti apa yang disampaikan dan diingatkan oleh Bapak Asep Yuda, kita yang paham tentang ilmu filolog tentu harus berusaha semaksimal mungkin menjauhi stigma-stigma ini dan terus membantu serta mengembangkan ilmu filologi. Selanjutnya, untuk memahami filologi, selain harus ahli sastra, kita juga harus ahli pada bidang bahasa. Kenapa? Karena memang jangkauan tentang ilmu filologi ini memang luas, seperti itu. Ya, mungkin seperti bahasa Belanda, bahasa Sangkaserta, bahasa Arab, dan lain-lain itu sangat dibutuhkan untuk memahami ilmu filologi. Selanjutnya, filologi sebelum masuk ke era digital sangat mustahil berkembang di era pandemi. Jelas, karena memang di pandemi kita dipaksa memang untuk mengikuti kebiasaan baru dengan melakukan kegiatan hanya dengan menggunakan gadget. Maka kalau kalau memang ilmu filologi ini belum masuk ke dalam era digital, maka mustahil ilmu ini bakal berkembang. Selanjutnya, era digital menjadikan filologi lebih mudah dilakukan. Naskah dapat diakses secara daring, hemat biaya, waktu, dan tenaga tentunya. Selanjutnya, digitalisasi naskah adalah masuk menuju filologi modern agar studi ini lebih berkembang, minimal sejajar perkembangannya dengan studi sastra. Selanjutnya, studi filologi saat ini harus memperhitungkan teknologi lain untuk membantu perkembangannya. Studi Uli Kozok merupakan contoh studi filologi yang interdisipliner. Selanjutnya, bidang-bidang ilmu lain dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan studi filologi. Kemudian, poin penting langkah digitalisasi naskah tidak dapat menggantikan
otentisitas kodeks atau naskah, tetapi membantu meningkatkan keteraksesan teks. Yang terakhir, kemudahan mengakses teks adalah kunci perkembangan studi filologi di masa depan. Baiklah, kita beranjak ke pemateri terakhir, yaitu yang telah disampaikan oleh Bapak Bagus Setiawan, SSMA. Beliau merupakan dosen sastra Indonesia di UNS. Seperti telah kita sampaikan di awal, bahwa sampai saat ini naskah kuno dipandang sebelah mata. Padahal nilai-nilai kearifan lokal dalam naskah kuno itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi. Kemudian selanjutnya materi manuskrip. Manuskrip ditulis pada bermacam-macam. Materi sarana menulis masa lampau yang terdapat di daerah asalnya. Contoh, Sumatera menggunakan bambu, kulit kayu, rotan. Jawa, Madura, Bali, Lombok menggunakan lontar atau rontal atau dauntal. Sulawesi Selatan menggunakan lontar atau lontara. Jawa Barat menggunakan daun nipah. Kertas Eropa baru digunakan sejak masa penjajahan, sebelum ada daun daluang atau deluang, kertas Jawa. Kemudian selanjutnya kita ke bahasa dan aksara. Bahasa Aceh, aksaranya Aceh. Bahasa Sunda, aksaranya Arab, Jawa, Sunda. Bahasa Jawa, aksaranya Arab, Jawa. Bahasa Madura, aksaranya Arab, Jawa. Bahasa Batak, aksaranya Batak. Bahasa Melayu, aksaranya Arab Latin. Bahasa Renjam, aksaranya Kagana atau Lincung, dan lain-lain. Kemudian contoh-contoh kandungan isi dari manuskrip, seperti contoh dongeng, ada hikayat, ada cerita rakyat, ada babat, silsilah, sejarah, bahkan ada obat-obatan tradisional, permainan anak-anak, ilmu bangunan, dan ilmu-ilmu lainnya, dan ilmu yang lainnya. Selanjutnya, naskah kuno dan pembentukan kebudayaan Indonesia. Indonesia dikenal memiliki potensi khazanah naskah kuno atau manuskrip yang melimpah, tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Naskah bagian terpenting pembentukan kebudayaan Indonesia. Kemudian persebaran naskah Nusantara itu cukup luas. Hampir di setiap wilayah persebaran naskah Nusantara itu pasti ada. Kemudian kita akan membahas naskah kuno di Indonesia, problem dan tantangan. Keberadaan naskah kuno sejujurnya semakin terabaikan. Pertama, hilang dan rusaknya naskah kuno akibat lapuk dimakan usia. Selanjutnya, minimnya aktivitas inventarisasi dan digitalisasi naskah kuno yang tersebar di banyak wilayah. Ketika sedikitnya kajian atau riset tentang naskah kuno, tematik atau isu pengetahuan. Selanjutnya, semakin terbatasnya jumlah tenaga ahli naskah atau filologi. Yang terakhir, banyaknya aksi pencurian dan praktik perdagangan naskah kuno di dalam dan luar negeri. Selanjutnya kita ke problematika. Problematika yang kita dapat rasakan, pertama, peninggalan tertulis ini sudah terancam punah karena masa muda dan masa kini mereka memiliki dua generasi memiliki perbedaan pola pikir. Tingkatan kerusakan naskah akibat iklim tropis. Kerusakan naskah berbanding lurus dengan waktu, artinya semakin lama dibiarkan semakin cepat hancur.
Problematika selanjutnya ada rendahnya minat generasi muda terhadap studi naskah, mitos, biaya tinggi, sulit mencari naskah, pragmatisme, dan sebagainya. Digitalisasi naskah menuntut kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan berbagai software atau aplikasi lain. Keberpihakan para stakeholder atau pemerintah pusat, Pemda, PT, dan sebagainya dalam hal penaskahan masih relatif minim. Selanjutnya, manfaat digitalisasi. Apa sih manfaat digitalisasi? Pertama, menyediakan bahan-bahan atau penelitian bagian para peminat naskah yang dengan biaya relatif terjangkau, khususnya bagian mahasiswa dalam negeri. Menyediakan informasi tentang skriptorium dengan segala atribut. Dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi naskah, sehingga nilai-nilai universal yang terkandung di dalam naskah tersebut dapat dijadikan sumber inspirasi dalam pembangunan bangsa. Kemudian membuka peluang pengembangan ilmu filologi. Selanjutnya, digitalisasi tahap pertama. Digitalisasi dan permasalahannya. Teknis itu ada pada alat atau tools, kamera, laptop, software, dan lain-lain. Non teknis, SDM. Karena kita perlu orang-orang yang memiliki hard skill seperti keterampilan penguasaan tool dan seluk-beluk penasaran akses terhadap naskah. Mungkin secara umum itu saja. Oke, mungkin cukup sekian video review atau cerita pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti webinar digitalisasi naskah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah membawa acara ini dengan hikmat dan baik. Kemudian tentu harapan dari saya, mudah-mudahan acara atau webinar atau pengenalan tentang ilmu filologi ini terus berkembang dan terus berlanjut. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Nida Fadlan. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih juga atas bimbingannya. Dari saya pribadi, apabila ada perkataan atau sikap yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian video review atau cerita pengalaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.